Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan sharing-sharing saja tentang kebencian. Apa itu kebencian? Kebencian itu bagi saya adalah emosi emosi yang ada dalam manusia yang menyimpan perasaan tidak suka terhadap orang lain. Itu. Dan bagaimana penyebab kebencian menurut Wilhelm Wundt? Salah satu penyebab kebencian menurut Wilhelm Wundt itu adalah manusia berkomunikasi atau berinteraksi karena melalui komunikasi manusia saling bertukar emosi. Padahal kan emosi kan bukan hanya marah ya teman-teman, bukan hanya marah, bukan hanya dendam, bukan hanya cinta, bukan hanya cinta bertepuk sebelah tangan, bukan hanya rasa tertolak, bukan hanya rasa direndahkan. Padahal kan emosi juga ada rasa bahagia teman-teman. Di sini loh. Ini berbanding terbalik. Teori Wilhelm Wundt ini kan Wilhelm Wundt ini berbanding terbalik dengan teori menurut Stewart. Stewart ini mengatakan bahwa emosi dapat berkembang dalam bentuk emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu diwujudkan dalam perasaan suka, senang, humor, dan ingin tahu. Sementara itu emosi negatif berupa ada emosi negatif berupa marah, benci, tidak sehat, tidak sabar, cemas, cemburu. Nah, itu semua mengakibatkan kita mengalami gangguan kestabilan emosi. Emosi negatif ini bisa mengakibatkan kita mengalami gangguan kestabilan emosi. Nah, jika emosi negatif ini terus menumpuk seperti marah, benci, terus tidak sabar, cemas, cemburu, dan lain-lain ini menumpuk, ini membuat fisik atau raga kita jadi tidak sehat teman-teman, jadi gampang sakit, jadi tidak happy. Jadi untuk menstabilkan ini kita juga harus mempunyai perasaan senang, gembira, mencintai orang lain, terus mencintai dunia, mencintai seluruh yang ada di dunia ini, atau istilahnya cinta duniawi. Gitu teman-teman. Untuk itu agar kita tidak selalu menerapkan emosi negatif berupa kebencian yang menurut tadi Stewart tahun 2012 itu, dalam emosi ada kebencian, ada tidak sabar, ada cemburu. Itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menerapkan hukum kasih kepada sama kita. Seperti dalam Amsal bab 10 ayat 12 mengatakan bahwa kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Begitu juga Alkitab berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang benci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Begitu juga dalam Lukas bab 6 ayat 27b sampai dengan 28 mengatakan, apabila ada orang yang membuat kita marah atau menjatuhkan kita, firman Tuhan mengatakan pada Matius apabila kita membuat orang marah atau menjatuhkan kita,
Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, dalam ayat siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu ini, kita jangan menyimpan dendam pada sesama dan saudara kita, teman-teman. Kita harus saling memaafkan, saling saling tidak ada dendam, saling berbagi cinta kasih dan saling berbagi rasa sayang, teman-teman, agar emosi positif selalu ada dalam diri kita, seperti yang Stewart tadi katakan, bahwa emosi positif juga bisa timbul dan mengakibatkan seseorang untuk jiwa raganya sehat, teman-teman, karena Stewart juga mengatakan di dalam jiwa yang kuat terdapat raga yang sehat, gitu, teman-teman. Oke, akhir kata, saya tadi daftar pustaka saya ambil dari alkitabsada.org, alkitab www.alkitab.sada.org, dan santapanrohani.org, teman-teman. Akhir kata cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.